setelah terkubur tersiksa dengan tuak niki, bu qadarullah tamalah ia lalu mondok, tama ia lalu ngaji, tama ia lalu belajar Al-Quran, lalu nuntut ilmu. Dengan tuak jika tersiksa niki, dia berbicara lemun sak solah je alhamdulillah niki di antara kelebihan dengan menuntut ilmu. Maka kanak niki ketika tama juk pondok pesantren niki, ketika ia mulai ngaji, ketika ia mulai berajah tajah si gurun, kanak niki baru kena a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru hanya mulai saat ini doang berajah, napi unin Allah subhanahu wa ta'ala juk malaikat, malaikat, malaikat tu ni terkenal, engkau siksa dengan to'at dia, engkau siksa amak ansa dengan berajah anak sa berajah ngaji ni, engkau siksa anak, engkau siksa dengan to'at anak sa bernuntut ilmu. Dek kesembel aku siksa dengan to'at ni, lamun nara anak ni nyengkan ngaji Quran, nyengkan ngaji berajah Al-Quran, nyengkan ia nuntut ilmu. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah santri pelungkum semangat menyambut menjawab salam soal ia mau barang manis baru niki. Sebagai bentuk rasa syukur sekali lagi ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih. Sampai kaman kowe kadengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma as-salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su' illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ampura yang dewek tiang hormati, yang tiang muliakan sahibul ma'had al-mukarram al-ustad Syarif Imam Muzahidin, ketua yayasan pondok pesantren Syarif Imam Muzahidin Kelanjuh. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kesehatan kepada beliau, amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan keberkahan kepada beliau, menjadi khadim, menjadi pelayan di pondok pesantren ini untuk menyebarkan nilai-nilai Islami yang dicontohkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampura yang dewek, yang tiang hormati, yang tiang muliakan juga sahib al-muassasah yang sekarang menjadi salah satu tamu yang pelunggu sami, Al-Ustaz Zamrani Husaini, okay? Al-Ustaz Zamrani Husaini, pimpinan napiaran guru pimpinan ya Al-Ummah Foundation, pimpinan Al-Ummah Foundation, yang terkagum-kagum sama beliau ini. Beliau umurnya masih muda, okay? Belum menikah lagi, okay? Masih muda, tapi beliau berdakwah bukan hanya bil maqal, tapi berdakwah juga dengan bil hal. Inilah kelebihannya. Bukan hanya berdakwah lamun tiang hanya sibuk-sibuk nyoceh bersuara,
hanya memberikan nasihat tapi tidak bisa memberikan marah beliau pergi. Beliau tadi memberikan nasihat kepada tiang pelunggu sami, memberikan wejangan-wejangan kepada kita semua, ditambah juga dengan dakwah langsung bil hal, langsung memberikan contoh yang baik dengan cara mempraktekkan, memberikan bantuan kepada pondok pesantren niki. Alhamdulillah, niki adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tiang pun alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan dengan beliau tanpa sengaja dengan sebab menghadiri majlis ta'lim di pondok pesantren ini. Kita juga bersama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada beliau, terus memberikan kemaslahatan kepada umat Islam, khususnya kepada pondok pesantren dan masyarakat umat Islam khususnya di Nusa Tenggara Barat dan di Lombok niki. Karena memang Islam membutuhkan orang-orang seperti ini. Islam niki membutuhkan orang-orang yang mempunyai jiwa dermawan. Lamun enten arak dengan sugih saya bantu. Maka Islam, umat Islam harus kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang kaya yang dermawan. Dengan adanya orang kaya bisa membantu pondok pesantren, bisa membantu masyarakat, bisa membantu orang-orang yang lemah. Dengan sebab niki maka insyaallah izzatul Islam niki akan muncul. Izzatul Islam niki akan naik kembali seperti yang kita harapkan ratusan tahun yang lalu ketika umat Islam menguasai dunia. Yang dewek yang hormati bapak-bapak, para mukarram, para tuan guru, para ustaz, yang dia hormati para santri Yayasan Pondok Pesantren Syarif Imam Zahidin yang terus bersemangat menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kalian menjadi santri-santri yang bermanfaat, yang barakah ilmunya. Tentunya insyaallah nanti ketika sampai kembali ke rumah masing-masing, ke tempat masing-masing bisa bermanfaat. Maka insyaallah sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren ini, maka insyaallah ketika kembali ke masyarakat akan menjadi emas berlian yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang tiang hormati seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada tiang pelunggu sami untuk terus melakukan ketaatan, untuk terus melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya niki adalah menghadiri majlis ta'lim niki dengan cara menghadiri majlis ilmu. Karena Nabi basuhan para ulama disebutkan bahwa Malik bin Dinar beliau mengatakan, man talabal ilma lil amal waffaqahu Allah, wa man talabal ilma li ghairil amal yazdadu bil ilmi fakhran. Tiang pelunggu sami makin tokol niki duduk bersama di majlis ta'lim niki tentu sama-sama niat untuk menuntut ilmu. Okay. Nah, menuntut ilmu niki saya sak menuntut ilmu dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah taufik hidayah kepadanya. Tentunya dengan cara diamalkan, nggih. Nenten nuntut ilmu selewek merasa gerobak lagu dia narak tamalan, tentu dia narak kenan. Lagu saya saat nuntut ilmu hanya kumpulan ilmu doang, lagu nenten narak te amalan ilmu niki la yazdadu illa fakhran, maka hanya akan bertambah menjadi kesombongan yang tidak akan berguna ilmu niki. Maka ilmu niki akan menjadi al-ilmu alaihi wala lahu. Maka ilmu yang dia dapatkan niki akan menjadi musuhnya, bukan lagi menjadi penolongnya kelak di yaumul akhirah atau di hari kiamat. Nini mami sanak bija santriwati pondok pesantren Syarif Imam Zahidin yang tiang hormati. Sak pertama-tama dan paling utama sidak kepada barang-barang memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berengkahan nikmat inayah hidayah kepada tiang pelunggu sami, khususnya juga niki adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat aman. Nikmat yang paling besar niki adalah nikmat menjadi salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sila
kita mengisi hari-hari kita niki dengan kebaikan-kebaikan. Karena irup niki kalau tidak sedang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya ada dua. Kalau kita tidak sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang bersama siapa? Saya kancat daripada ingat kancat Allah, maka ingat kancat saya setan. Lamun kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita terapat. Lagu kita terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala, si pegawaian duniawi sak melalaikan tiang pelunggu sami dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya niki nyengke tekanca setan. Maka alhamdulillah nikmat tiang pelunggu sami hadir le niki, santri semangat menuntut ilmu, luwek kanak-kanak santri, luwek kanak-kanak santri mondok, senang hanya lalu berjorak doang pur. Maka kamu sani santri dan santriwati niki khususnya niki adalah salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufikno joka kamu selapuan. Maka bersyukurlah sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luwek kanak-kanak sak ndek tebing hidayah si Allah Subhanahu wa taala untuk mele mondok nuntut ilmu berajah agama Islam. Maka niki yang harus disyukuri dengan sebaik-baiknya. Saat kedua, sila kepada barang-barang mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, di antara fadilah keutamaan salawat seabrak searan fadilah salawat ni kisi luwek. Di antara salah satunya adalah ketika engkau menginginkan sesuatu, bingung bilangan tak mulai, aku ni aku mulai lengan kanan atau kiri, apakah aku ni aku berusaha si A atau B, apakah aku ni aku pondokan anak ke pondok A atau B. Kata Imam Al-Habib Umar bin Hafiz, beliau Nabi kata, beliau mengatakan, lamun kamu bingung apa tetap mulai, lamun bingung tetap mulai, maka mulailah dengan salawat. Amalkan salawat. Maka mudah-mudahan salawat sama bareng-bareng baca baru niki adalah bisa menurunkan rahmat Allah, dan pasti akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sampun tersebut si Imam Ibnu Rajab Hambali, beliau mengatakan Nabi, min a'zami ni'amillah ala hadhihi al-ummah, di antara salah satu nikmat terbesar kepada umat Islam ini, kepada umat ini, Nabi ini, min a'zami ni'amillahi ta'ala ila hadhihi al-ummah,
adalah izharu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi'tsatuhu wa irsaluhu lahu. Di antara nikmat sak paling belik jok umat niki, umat manusia niki kita tezahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat sakniki masih lebih baik dibanding penciptaan langit kanca bumi, bahasa Ibnu Rajab Hambali dalam kitab beliau. Nikmat pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penzahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam jog dunia ni kita utus sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Maka bersyukur alhamdulillah bapak-bapak, tiang, ibu-ibu, adik-adik saniki teki cantite si Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian daripada umat Rasulullah. Keluar manusia niki miliaran sejak ciptaan dengan Nabi Adam sampai jolo kiamat lema. Belum tentu seluruh umat manusia akan menjadi bagian daripada barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ni tentu ada yang setempel umat Nabi Muhammad niki terjaga akan makin ngaku kita jadi umat Nabi Muhammad. Ada sak lema ite le jelo kiamat masih ite takut terjadi umat Nabi Muhammad. Ada sak dia hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Coba saya santriwati melit, santriwati cinta bertepuk sebelah tangan. Dek temele engat si santriwati ndek napa desa niki santri hak makin engat na santri samamu ben ganteng nggih, ben menghafal Quran, ben pintar kitab kuning, ben tinggang, ben gagah sempurna ruan deh. Arat dengan demele pasti terjadi dengan ini ayat kelepak ya. Lamu mandek kelepak keba. Berarti nyala berdegah, nyala apiaran, nyala pengengat. Ngengat sanina mele ne desa mama lagu den sembel. Ia ran cinta bertepuk sebelah tangan. No, ia kenal sak mama no, belum ia tentu ia terkenal si sama si mama. Malak nikilah contoh. Santri sama melem terkenal si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lema. Melem ada yang cinta bertepuk sebelah tangan. Iya. Kamu dek melem masih cinta bertepuk sebelah tangan lemak lemunah waktu kan. Itu pun sak paling penting masih ada sak takut lemak itu jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mara awal sak kodek mara niki menuntut ilmu dulu. Menuntut ilmu, lebih-lebih membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kita yakin bahawa di pondok pesantren, nembe pun tentara pondok pesantren niki pasti dia dibiasakan untuk baca Al-Quran. Pasti dia terbiasa untuk belajar ilmu agama. Ada dalam satu riwayat niki jari penyemangat buat bapak-bapak nggih. Penyemangat buat ibu-ibu samangkin pondokan anak. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa arak sopo dengan ta'azab ia dalam kubur karena sebab dosa samun gawi. Santri samamu melen ta'azab dengan tuak. Dek temeli. Sanina dek temeli. Selengi-lengi dengan tuak tercinta tu joka. Aneh samamu selengi-lengi dengan tuak tetap tercinta joka. Amak. Wajib ditebakti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap itu kewajiban untuk berbakti jok dengan tawak walaupun dengan tawak niki masih kurang bagus. Nabi Yunin dikisahkan di dalam kubur niki waktu siksa dengan tawak niki. Nabi kemudian setelah terkubur tersiksa dengan tawak niki, bu qadarullah tamalah ia dalam mondok.
Tama ia lalu ngaji. Tama ia lalu belajar Al-Quran, lalu nuntut ilmu. Dengan tawak jika tersiksa niki, dia tidak berbicara lamun sak solah je alhamdulillah niki di antara kelebihan dengan menuntut ilmu. Maka kanak niki ketika tama juk pondok pesantren niki, ketika ia mulai ngaji, ketika ia mulai berajah tajah si gurun, kanak niki baru kena a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru hanya mulai saat ini doang berajah. Nabi unin firman Allah Subhanahu wa taala jog malaikat. Malaikat. Malaikat tu ni terkenal. Engkau siksa dengan tawak dia. Engkau siksa amak ansak dengan berajah anak sak berajah ngaji ni. Engkau siksa anak, engkau siksa dengan tawak anak sak bernuntut ilmu. Dek sembel aku siksa dengan tawak ni. Lamun nara anak ni nyengken ngaji Quran, nyengken ngaji berajah Al-Quran, nyengken ia nuntut ilmu. Bayangkan niki keutamaan. Maka bersyukur kulunghum sami, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu saudara diri kesyukur kita anak melemon mondok. Karena berkah dengan mondok niki kanak niki ndek terhingga. Napi kemelak jadi dengan toa. Dia narak cerita ni tu lamun anak temondok sering kurang rizki. Karena anak niki kan gawe kebaikan. Allah pasti akan tebing jalan. Maka sila lamun itu berdua anak pondokan. Sang ia jadi jarang sebab telemak kita searan jadi manusia niki luwek salah. Searan kita jadi manusia niki luwek dosa. Sebab kita berdua anak, ada berdua anak kita ya jadi tolong kita lemak le jelo kiamat. Ndek kita sibuk-sibuk hanya pina anak jadi bahala jadi penyebab kita tertambah tersiksa lemak le jelo kiamat. Alhamdulillah. Maka yakin sahadir-hadir niki adalah wali santri. Perlu yang tiang sampaikan juga, syukur ije jarim niki makin mondok lidriki. Napi maksud tiang ite jari dengan toa, jangan dulu terlalu banyak menuntut kanak niki mele langsung tahu. Karena para ulama-ulama lain dengan segala kekurangan searah di zaman lain niki, arak sak nuntut ilmu sampai 10 tahun, arak sampai 20 tahun, arak sampai 13 tahun, sampai petang dasa tahun, sampai seumur-umur dia nuntut ilmu. Sak pertama bagi dengan tawak niki adalah syukur juluk kanak niki mede mondok. Sampunan ya terlalu banyak menuntut jok kanak niki. Walaupun misal setahun bija jarim niki ndek man ruan tahu, alhamdulillah masih mede mondok. 2 tahun masih perkembangan biasa-biasa doang, alhamdulillah anak kemelen mondok. 3 tahun bagaimana niki? Tetap kita bersyukur anak kemelen mondok. Napi niki di antara salah satu keutamaan fadilah. Mungkin bija jari makin dek pondok niki dek man senggi tak ruan dia jadi dengan tahu. Mungkin si deparan si pelunggum sami setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun bija jari niki mangka dek mana rak ruan sesuai kanca harapan kani anak niki mondok pengonek nonena. Ndek bersyukur anak samile mondok. Bisa jadi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang karena sebab berkah yewah mondok laik 6 tahun lek Imam Syarif Imam Zahidin ni kita no mondok karena berkah nuan mondok laik, berkah laik pacu jo guru, bakti no jo guru, tetap ye gawe ketaatan lek pondok niki walaupun dia mante ican tahu si Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 10-20 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang tidak kita sangka ketika kita layak paran anak dek mantau. Jadi niki maksud yang ibu-ibu nggih, alhamdulillah anak temeden mondok niki dulu. Dendek ya bandingan kanjeng anak-anak salain. Nane
apakah ada niki julu yang tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, okay? Apakah ada makin tempat yang paling baik anak didik, anak jari pelunggum samin selain di pondok? Coba jawab bapak-bapak. Di mana tempat yang baik sekarang? Ruang zaman makin bebas dengan HP. Elek HP niki lebih rimba daripada hutan rimba. Karing tak lecek ruang le HP niki. Anak niki le HP niki walaupun kodek setengah batu kebelik atau lebih kodek lengan batu, lebih deang kodek ruang HP niki. Tapi niki kalau dijaga, tidak dijaga anak pelunggum sami langan makin niki bisa merusak generasi.